Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aldi Wildani Daulay, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi PTIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CBR saya atau Critical Book Review saya, yaitu judul bukunya Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Microcontroller. Nah, selanjutnya adapun topik yang akan kita bahas di sini antara lain yang pertama pengantar otomasi dan robot industri, yang kedua teknik desain robot, yang ketiga ada sensor pada robotik, yang keempat ada aktuator pada robotik. Selanjutnya ada nomor 5 yaitu sistem kontrol pada robotik, yang keenam kontrol robotik berbasis mikroprosesor, yang ketujuh ada pemodelan matematik robotik, dan yang kedelapan ada analisis kinematik. Selanjutnya ada analisis dinamik dan persamaan kinematik dan dinamik, dan yang terakhir adalah inverse kinematik. Nah, tadi adalah materi dari buku yang akan kita bahas secara satu persatu. Nah, sebelum kita bahas secara satu persatu atau lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Nah, selanjutnya kita telah masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini sudah ada penjelasan dari pengantar otomasi dan robot industri. Nah, di sini sudah ada seperti kita lihat definisi robot. Nah, di sini ada pakai bahasa Inggris ya. Nah, langsung saya ambil aja artinya, yaitu perangkat otomatis yang melakukan fungsi yang biasanya dianggap berasal dari manusia atau mesin dalam bentuk manusia. Ini menurut Kinji, salah satu profesor pembuat robot zaman dulu tahun 2002. Nah, maksud dari non-automatic device itu adalah perangkat otomatis. Nah, berarti robot ini adalah perangkat otomatis yang melakukan fungsinya. Nah, robot ini berasal dari manusia, maksudnya itu robot ini dibuat dan diciptakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, di sini juga ada mesin dalam bentuk manusia, maksudnya yaitu mungkin robot ini ada yang bentuk manusia dan ada yang bentuk lainnya. Namun yang penting adalah pengertian dari robot industri ini adalah robot ini tidak bisa menggantikan manusia, hanya robot ini dapat membantu pekerjaan manusia. Itulah pengertian dari robot industri sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik desain robot. Nah, teknik desain robot ini adalah dalam pembuatan robot tentu perlu ada desain dalam membuatnya. Tidak semua robot desainnya itu sama. Jadi hal-hal atau bahan-bahan yang diperlukan dalam setiap penciptaan robot itu tergantung dari jenis robot apa yang kita buat. Misalnya jenis robot untuk sensor cahaya atau sensor jarak. Nah, jadi alat sensornya itu beda misalnya. Nah, namun hal yang paling utama untuk membuat robot adalah microcontroller, karena ini otak dari robot. Nah, jadi dalam robot itu ada otaknya juga, yaitu microcontroller namanya. Nah, terus juga ada bahan pendukung lainnya, ya itu seperti tadi sensor, kabel, baterai, dan lain-lain. Dan mungkin juga seperti source code-nya atau codingannya dalam membuat robot itu juga sangat penting. Nah, selanjutnya adalah materi sensor pada robotik. Di sini ada pengertian sensor, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnitudo sesuatu. Nah, sensor ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ya. Dan sensor ini adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, ada juga sensor yang bisa mengubah panas menjadi arus atau tegangan listrik. Nah, sensor juga
ada jenis-jenis sensor yang sering digunakan dalam robot, yaitu sensor touch atau sentuh, light atau cahaya, jarak, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis sensor, yaitu ada sensor ultrasonik, sensor tekanan, sensor kecepatan, sensor cahaya, dan sensor jarak. Nah, selanjutnya ada aktuator pada robotik. Nah, definisi dari aktuator atau penggerak adalah penggerak dalam pengertian listrik adalah setiap alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Nah, jadi setiap alat yang mengubah listrik menjadi gerak mekanis itu disebut penggerak atau aktuator. Nah, jadi jenis yang pokok dari penggerak adalah relay, solenoid, dan motor stepper. Nah, relay ini itu fungsinya untuk mengatur kendali atau mengontrol alat tegangan dan arus tinggi supaya tidak terjadi korslet. Nah, jadi kalau solenoid ini biasanya dia berbentuk kabel, biasanya itu bulat lah dia ya, bulat kabel gitulah. Nah, jadi dia ini tugasnya yaitu mengalirkan arus gitulah. Nah, kalau motor stepper ini adalah seperti motor DC ya, bisa di search di Google juga seperti apa bentuknya. Selanjutnya ada sistem kontrol pada robotik. Pertama yaitu ada kontrol on off atau kontrol hanya dalam dua keadaan, yaitu hidup dan mati. Terusnya ada kontrol proporsional, itu digunakan untuk sistem penghematan energi dan lain sebagainya. Dan kontrol integral yaitu bisa menurunkan steady state error yang biasa ada pada robot. Nah, selanjutnya bisa juga memperbaiki respon untuk mencapai error minimum. Dan ada kontrol deviratif, yaitu kontrol ini hanya bekerja dalam konteks kecepatan dan juga bisa mengurangi efek dari overshoot atau respon berlebihan. Nah, selanjutnya ada kontrol PhD. Kontrol ini adalah gabungan atau kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan respon terbaik. Nah, selanjutnya ada materi kontrol robot berbasis mikroprosesor. Nah, kontrol robot dalam tahap ini adalah tahap desain dan uji coba laboratorium yang dapat dibuat dari komputer standar baik PC ataupun workstation yang dilengkapi dengan interface ADC dan DAC. Jika proses uji coba telah dianggap memadai atau berhasil, maka rangkaian controllernya dapat dirancang ulang dengan menggunakan sistem controller yang menyatu dengan sistem robot atau embedded controller. Nah, contoh controller ada 3, yaitu controller robot mobile, manipulator berbasis PC, dan yang kedua ada pemrograman controller robot berbasis PC juga, dan yang ketiga ada controller robot berbasis PIC 16F877. Selanjutnya ada pemodelan matematik robotik. Nah, di sini ada gambar yang akan saya jelaskan, yaitu GS adalah persamaan matematik controller, sedangkan HS adalah persamaan untuk sistem robot secara fisik, termasuk aktuator dan sistem elektroniknya. Komponen RI adalah referensi input dan aplikasinya dapat berupa posisi, kecepatan, dan akselerasi, dan lain-lain. Dalam fungsi waktu, nilai input ini dapat bervariasi dan kontinu yang membentuk suatu konfigurasi trajektori. Komponen E adalah error dan komponen U adalah output dari controller. Materi selanjutnya adalah analisis kinematik. Nah, di dalam robotik juga ada analisis kinematik untuk mendapatkan koordinat posisi X, Y, Z jika diketahui sudut dari tip join.
kinematic inverse adalah analisa kinematik untuk mendapatkan besar sudut dari masing-masing join jika kita mempunyai data koordinat posisi x, y, z. Nah, selanjutnya ada analisis dinamik. Dalam merancang robot juga ada analisis dinamik, yaitu analisis dinamik ini secara garis besar berkaitan dengan torsi aktuator di satu sisi dan hasil gerak perubahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Materi selanjutnya adalah persamaan kinematik dan dinamik. Jika kontrol kinematik lebih berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak, maka kontrol dinamik berfungsi untuk meningkatkan kekokohan terhadap gangguan yang dapat muncul selama operasi berlangsung. Kontrol dinamik sering dinyatakan sebagai kontrol gaya, kontrol torsi, dan sebagainya. Oke, materi terakhir yaitu inverse kinematik. Beberapa kasus kinematik inverse pada robot tangan planar telah diterangkan di materi sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang penyelesaian kinematik inverse sistem robot holonomik umum, yaitu manipulator yang memiliki konfigurasi serial. Setiap sendi dapat memiliki salah satu dari sifat translasi dan rotasi. Setiap sifat rotasi juga dapat terdiri dari rotasi spherical ataupun prismatik. Oke, selesai sudah penjelasan saya mengenai critical book review dengan judul buku Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Microcontroller. Nah, saya pamit undur diri. Saya Aldi Wildani Daulay. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam materi-materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.